Goblok! Goblok! Sambil menunjuk ke arah anak buahnya, Ratu Gendrawani sedang memarahi para siluman, di mana para siluman tersebutlah yang sebelumnya menyerang Malwapati, dan berhadapan dengan para pendekar hebat seperti Suliwa dan Patih Batik Madrim yang termasuk juga Prabu Angling Dharma. Para siluman itu tidak mengikuti prosedur penyerangan seperti yang sudah direncanakan, sehingga sihir apapun yang telah dibekalkan Gendrawani kepada mereka akan menjadi tidak mempan dan sia-sia, sehingga mereka pun menjadi kalah dan hancur berantakan. Hamba kalah karena keris pulang genit. Mendengar pertanyaan dari boponya, Gendrawani tidak mampu menjawab, namun boponya itu sangat mengetahui jika putrinya itu sedang larut dalam kesedihan akibat menderita kekalahan. Soca Cendawa lalu menawarkan bantuan dan Gendrawani hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda jika dia bersedia. Dan tak ingin berlama-lama, dengan sihirnya Soca Cendawa akan membuatkan mata dan mata-mata yang akan sangat berguna untuk si Gendrawani ke depannya. Mata dan mata-mata. Adonan emas yang dimasak dengan bumbu mantra sihir, kini mulai memperlihatkan bentuknya yang seekor burung elang. Patung burung tersebut hanyalah sebuah benda yang tidak bernyawa, dan agar membuatnya memiliki kesaktian, maka Soca Cendawa masih akan menambahkan proses selanjutnya. Apa yang harus aku lakukan? Mulai hari itu, elang emas diperintahkan Soca Cendawa untuk menjadi mata-mata si Gendrawani putrinya. Kemanapun elang emas disuruh pergi, maka elang emas harus melaksanakannya, dan elang emas menanggapi hal tersebut dengan menegaskan jika dia akan menjadi hambanya yang setia, dan Gendrawani pun gembira mendengar kesaksian tersebut. Buka! Siapa? Oh, Gusti Patih. Bagiannya satu ya. Terima kasih ya. Sini. Karena melihat paras ayu dari Ratri Pramudita, jantung si Kasiman hampir saja copot, dan itu dikatakannya kepada si Soni Wibowo. Kedua pemuda itu adalah bagian dari sindikat perdagangan wanita, dan Ratri menjadi target mereka selanjutnya. Sebenarnya, si Soni Wibowo melihat jika wanita di hadapannya itu adalah pendekar wanita dan mereka harus berhati-hati. Namun si Kasiman malah meremehkan perkataan dari bestinya itu, dan malah menyuruh si Soni untuk segera melapor kepada sang juragan. Bagaimana juragan? Kita sergap sekarang. Jangan dulu. Ini kan. Nenek, Turun dari kuda atau kubunuh kalian. yang disuruh turun saya atau dia? Hei, siapa kamu? Siapa yang menyuruh kamu bicara, ha? Loh, Dengan gayanya yang lucu selengean, si Bongoh tetap santai menjawab pertanyaan pimpinan sindikat tersebut sambil berkata jika dia hanya bertanya saja, bertanya yang sedang dicari laki-laki atau perempuan. Bongoh adalah lelaki, sedangkan Nini Ratri adalah perempuan.
Di pasowanan kerajaan Malwapati, kini Prabu Anglingdarma memiliki dua pertanyaan yang harus mereka pecahkan bersama-sama. Yang pertama, dari mana para musuh mengetahui jika Prabu Anglingdarma sedang tidak berada di keraton dan dalam pengembaraan? Sedangkan yang kedua, bagaimana mereka juga mengetahui bahwa dengan menyingkirkan Kakang Batik Madrim dari Malwapati, barulah ia bisa memasukkan Anglingdarma palsu untuk menduduki singgasana raja. Sudah, cukup Paman. Cukup. Saya tidak mau perdebatan ini menjadi berlarut-larut. Yang penting, tunjukkan kepada saya bahwa Paman masih benar-benar sesepuh Malwapati. Hanya itu yang saya minta. Ada apa? Ada apa ini? Karena khawatir jika sesepuh Rikmaseta akan membongkar kedoknya, maka Singamaruta pun melaporkannya kepada Ratu Gendrawani. Di sana Singamaruta yang kecewa menyalahkan Gendrawani yang telah gagal menjalankan misi, yang padahal Singamaruta sangat mengharapkan dan mengandalkan si Ratu Sihir itu. Apa kamu pikir aku juga tidak kecewa? Menurut perhitunganku, Anglingdarma dan Batik Madrim akan terbunuh oleh siluman naga dan manusia kelelawarku. Tapi rupanya mereka sangat siap, sangat sadar bahwa yang mereka lawan adalah kekuatan Dijelaskan Singamaruta bahwa Prabu Anglingdarma adalah kesatria yang berpengalaman dan sakti mandraguna, sehingga mereka harus mencari jalan lain agar bisa mengalahkannya yang lalu memusnahkannya. Gendrawani pun memberitahu rekan jahatnya itu bahwa boponya Soca Cendawa telah memberikannya mata-mata berupa elang ajaib yang mampu menembus segala penghalang. Gendrawani pun sangat yakin berkat bantuannya, Gendrawani akan mampu mengungkap kelemahan Prabu Anglingdarma. Singamaruta diminta untuk tidak khawatir, karena dalam waktu dekat Gendrawani akan dapat mengalahkan si Raja Malwapati, beserta patihnya Batik Madrim. patihnya yang setia itu. Malam itu Permaisuri Dewi Sekarwangi tidak ingin kakandanya kembali pergi mengembara dan meninggalkan dirinya seorang diri, karena hidup sang Dewi akan terasa hampa tanpa adanya kekasih yang sangat dicintai, yaitu Prabu Anglingdarma. Malam itu di suasana yang tepat dan menyangka jika di kamar yang ada hanyalah mereka berdua saja, maka sepasang insan itu pun akan membuatkan adik untuk Angling Kusuma. Jangan pergi lagi, Kanda. Dinda jadi hampa tanpa Kanda. Iya, Dinda. Melihat rekaman itu Gendrawani pun berkata jika Prabu Anglingdarma pasti akan pergi lagi, dan kalau perlu Sekarwangi juga akan dibuat pergi dari Malwapati. Ratu Sihir Gendrawani itu berencana akan memisahkan mereka berdua, karena Gendrawani tidak ingin ada kebahagiaan bagi si pembunuh boponya. Akan aku pisahkan. Tidak ada kebahagiaan untuk pembunuh bopohku.